Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video perkuliahan AI dan Data Analytics, Program Studi Teknik Industri Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di video perkuliahan minggu lalu, teman-teman semua sudah belajar mengenai conditional expressions dalam Python, di mana conditional expressions ini seharusnya teman-teman sudah pelajari di mata kuliah logika pemrograman. Dan pada mata kuliah atau pada perkuliahan hari ini, kita akan membahas sebuah library yang ada dalam Python yang biasa digunakan untuk data analytics, yaitu Pandas. Jadi dalam Pandas ini tuh kita bisa mengakses beberapa file atau file eksternal yang terlalu rumit untuk diolah di Microsoft Excel atau software lainnya, dan kita akan coba olah di dalam Google Colab menggunakan bahasa pemrograman Python. Selain itu, Pandas pun bisa digunakan untuk menganalisis data tersebut secara statistik, terutama untuk statistik deskriptifnya seperti apa. Jadi untuk manipulasi data, itu kita biasa gunakan Pandas, seperti itu. Yang pertama kali teman-teman harus pahami adalah terdapat dua bentuk yang paling umum yang biasa digunakan untuk analisis data pada library Pandas. Jadi library dalam Python itu tuh mungkin seperti fitur yang ada dalam Python, di mana masing-masing fitur tersebut itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dan Pandas pun fungsinya adalah untuk manipulasi data, biasanya seperti itu. Dan mungkin sedikit analisis data yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Jadi Pandas ini salah satu dasar data analytics dalam Python. Langkah awal untuk menggunakan library Pandas adalah dengan melakukan import library-nya terlebih dahulu. Di sini teman-teman tinggal ketik saja kode pemrograman import pandas std. Nah, seperti itu. Jadi kita mendefinisikan library Pandas sebagai variabel PD, seperti itu. Di mana ada dua bentuk data yang umum digunakan dalam Pandas. Yang pertama adalah dalam bentuk series, di mana data series ini itu biasanya itu digambarkan dalam bentuk array. Nah, teman-teman mungkin sudah pernah melihat bentuk array ketika mata kuliah di minggu-minggu sebelumnya di PowerPoint yang pernah saya share. Di sini misalkan ada sebuah data tinggi badan. Di sini kita coba input saja data tinggi badan yang beberapa minggu lalu kita coba olah. Dan seterusnya. Jadi ini adalah data tinggi badan. Misalkan ada sekitar mungkin ada 6 data tinggi badan yang ingin diolah menggunakan library Pandas. Nah, untuk merubahnya menjadi series data, kita tinggal tuliskan saja command seperti ini. Misalkan kita buat variabel baru, yaitu tb series, tb underscore series, lalu tuliskan pd.series.tb. Lalu kita print untuk menampilkan series data tersebut. Nah, ini adalah command yang sederhana, yaitu untuk merubah data array, data dalam bentuk array, menjadi data dalam bentuk series. Kita coba run, dan maka akan muncul data yang dalam bentuk series atau berurutan ya, seperti itu. Dimana dalam array yang dirubah menjadi data series, itu urutannya dimulai dari 0. Itu teman-teman harus selalu ingat, seperti itu. Jadi 158 ini dalam pandangan sebuah bentuk array itu adalah data ke 0, seperti itu. Jadi teman-teman harus tetap ingat. Selain series, ada juga bentuk data frame, seperti itu. Jadi data frame ini adalah bentuk data yang mungkin lebih bisa banyak fiturnya untuk dianalisis, seperti itu. Itu adalah salah satu keunggulan dari Pandas. Kita akan coba ubah data array ini menjadi sebuah data frame dalam Pandas. Kita coba definisikan variabel baru, yaitu tbdf, yang mungkin artinya adalah tinggi badan data frame. Ini bebas gimana teman-teman. Kemudian tuliskan command pd.data_frame. Kemudian tuliskan format atau variabel datanya, yaitu variabel tb. Dan kemudian kita tambahkan kepala atau nama kolomnya ya, seperti itu. Misalkan kita tambahkan
tinggi badan. Seperti itu. Jadi dalam Pandas atau umumnya dalam Python, itu library-library memiliki fitur-fiturnya tersendiri. Dalam contoh ini adalah Pandas. Pandas itu bisa menampilkan data secara series atau secara data frame seperti itu. Dan format penulisannya ini harus sama persis seperti yang tertera pada contoh. pd.series, S-nya harus besar, atau pd.dataframe, D dan F-nya harus besar, karena Python ini atau library Pandas ini bersifat case sensitive. Jadi kalau teman-teman tuliskan F-nya kecil, misalkan seperti ini, itu program akan error. Sehingga itu harus diikuti formatnya, data frame, seperti itu. Kita akan coba tampilkan data frame-nya, yaitu dengan cukup menuliskan kembali variabelnya, tb_df. Maka akan muncul data tinggi badan yang kita input. Dalam data frame, library Pandas, itu ada fitur untuk menganalisis dan juga langsung plotting datanya. Kita akan coba lihat suggest charts-nya seperti apa. Di sini ada beberapa suggestion ya gitu ya, atau saran untuk plotting datanya. Nah, nanti teman-teman bisa pilih sendiri ya, seperti itu. Atau teman-teman mau tampilkan interaktif table-nya seperti apa, itu bisa seperti itu. Dan dalam Pandas, teman-teman bisa secara langsung memperlihatkan informasi statistik dari data yang diinput. Dalam hal ini kita menginput data TB dalam bentuk array, kemudian kita konversikan dalam bentuk data frame. Kita ingin menampilkan informasi statistiknya seperti apa. Itu tinggal tb_df.describe. Lalu kemudian jalankan programnya. Dan di sini nanti akan muncul informasi statistik deskriptif dari variabel TB yang kita input ini. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah keunggulan Pandas, di mana ketika kita ingin menginterpretasikan atau menganalisis data secara statistik deskriptif, Pandas bisa digunakan secara mudah dan juga sangat fleksibel penggunaannya. Tetapi problemnya adalah kalau datanya hanya berjumlah 6 seperti ini, mungkin pakai Excel pun bisa, atau pakai kalkulator handphone pun bisa. Tetapi bagaimana jika datanya berjumlah ratusan atau ribuan? Dan disitulah gunanya Python dalam data analytics dan juga library Pandas ini, di mana dia mampu menghandle atau menangani ratusan hingga ribuan data sekali proses, seperti itu. Nah, biasanya untuk memproses data yang berjumlah sangat banyak, itu digunakan file dengan format CSV atau comma separated values. Comma separated values ini adalah berisi data-data yang dipisahkan oleh koma. Misalkan kita bisa lihat contoh ini, biasanya dalam file CSV, baris pertamanya ini adalah kepala tabelnya. Porter, advertising, lalu nomor ini, lalu dan lain sebagainya macamnya, ini biasanya adalah kepala tabelnya. Tetapi banyak kasus juga, baris pertamanya itu bukan kepala tabel. Jadi sebenarnya, CSV ini bisa dibaca di Excel. Bedanya apa? Kalau Excel itu sudah terkolom secara otomatis, sudah dipisahkan data-datanya berdasarkan kolom-kolom tertentu. Pada CSV, data dipisahkan berdasarkan koma dan baris. Kita bisa lihat di sini ini berisi nama semua ya, Porter, Abraham, Victoria, Hiroko, dan seterusnya. Lalu ini ada mungkin jabatannya ya, advertising, media relations, accounting, dan sebagainya macamnya. Biasanya seperti itu. Itu adalah CSV file. Nah, kita tidak mungkin untuk membuat atau membuat data sintetis secara manual seperti ini ya. Kalau 6 data mungkin masih oke, tapi kalau ratusan atau ribuan itu akan kesulitan kita. Oleh karena itu, kita harus menggunakan dataset. Nah, di dataset ini, kita bisa mengimport file eksternal. Misalkan, ada beberapa cara untuk mengimport file eksternal untuk, sorry ini mungkin ada kesalahan, harusnya import ya.
Ada beberapa cara dalam mengimport file CSV dan kemudian memprosesnya. Yang pertama adalah melalui Google Drive. Ini mungkin yang paling mudah dan juga ya mungkin paling enak. Kenapa? Karena file kita bisa disimpan di Google Drive. Caranya adalah teman-teman klik simbol files ini yang ada di sebelah kiri layar teman-teman. Kemudian di sini mungkin teman-teman belum muncul nih Google Drive-nya itu, file Google Drive-nya itu belum muncul. Nah, teman-teman klik ini dulu, Mount Drive, kemudian klik Connect to Google Drive. Mungkin untuk teman-teman yang baru pertama kali menggunakan Google Colab, kemudian ingin mengimport file dari Google Drive, mungkin ada beberapa permission nanti yang teman-teman harus setujui mungkin ya, seperti itu. Dan itu tinggal teman-teman permissionnya di allow saja atau disetujui saja. Nanti Google Colab akan dengan sendirinya tersambung dengan Google Drive teman-teman. Nah, di sini ada Google Drive saya, di mana isinya mungkin ada file-file pekerjaan saya dan juga file-file kuliah ya, seperti itu. Misalkan di sini saya ada dataset penjualan produk nih. Di sini caranya adalah kita tinggal cari path-nya. Jadi path itu adalah alur dari foldernya. Jadi di sini kita copy path, kemudian tuliskan comment sebagai berikut. Misalkan kita bikin variabel baru path, lalu kutip, lalu kopikan path yang tadi kita sudah copy dari drive-nya. Jadi secara umum path ini adalah alur si Google Colab untuk membuka Google Drive kita, file folder yang kita inginkan, seperti itu. Kemudian dari path tersebut mungkin kita bisa definisikan dataset, di mana di sini kita tuliskan command pd read CSV. Jadi ini adalah command untuk membaca file CSV. Read CSV dalam kurung kita masukkan variabel path. Kemudian kita ingin file CSV tersebut diubah menjadi bentuk data frame, di mana data frame ini adalah bentuk data yang mungkin lebih mudah untuk dimengerti oleh orang awam. Kemudian tuliskan variabel dataset, dan kemudian kita tinggal tuliskan ds_df untuk menampilkan data frame-nya. Kita coba run programnya. Dan di sini kita akan muncul data-data dari CSV file, di mana sesuai dengan namanya ya, nama filenya data penjualan produk. Di sini ada data penjualan sebuah produk ya, atau dari 3 produk ya. Produknya ada 3 nih. Ada produk A, B, C, di mana pencatatan penjualan produk ini tuh dilakukan secara historis, dimulai dari waktu tertentu sampai waktu tertentu juga. Seperti itu. Jadi itu adalah cara mengimport file eksternal ke Google Colab melalui Google Drive. Itu cara yang pertama. Nah, mungkin yang selanjutnya, ini juga mungkin sangat berguna buat teman-teman, terutama bagi teman-teman yang ingin menyimpan filenya di dalam laptopnya. Google Colab pun mampu untuk mengimport file dari laptop atau PC, atau file yang disimpan secara internal di dalam device kita. Nah, caranya adalah klik from google.colab, lalu klik import files, lalu misalkan kita definisikan variabel baru, yaitu variabel unggah atau upload ya, seperti itu. Di sini tuliskan files.upload. Kemudian kita run programnya. Dan di sini nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Di sini kita tinggal klik saja choose file. Dan misalkan kita cari file CSV yang ingin dibuka. Misalkan kita ingin membuka data penjualan produk seperti yang di atas gitu ya, seperti yang tadi kita sudah contohkan seperti itu. Nah, di sini sudah terupload, tetapi datanya
masih belum bisa ditampilkan. Jadi teman-teman, di kolom yang baru atau di kolom pemrograman yang baru, itu teman-teman klik import IO atau IO ya, seperti itu. Kemudian teman-teman mungkin bisa definisikan variabel baru, dataset 2. Dan kemudian langkah-langkahnya ya sama saja dengan yang di atas sebelumnya ketika kita mengimport dari Google Drive. pd.read CSV dalam kurung, di sini mungkin ada yang berbeda, IO, bytes IO, kemudian dalam kurung, unggah, teman-teman tinggal copy nama filenya. Dan tutup kurung, kemudian masih sama, kita mungkin di sini tadi variabel yang di awal yang dari Google Drive itu namanya DSDF. Di sini kita namai DSDF2. Jadi lebih baik dibedakan. Nah, di sini kita transformasikan data CSV yang sudah kita unggah menjadi dalam bentuk data frame. Kemudian kita tinggal tuliskan kembali variabelnya ds_df2. Dan data frame yang sama akan muncul. Tetapi dari sumber yang berbeda. Yang di atas itu berasal dari Google Drive, yang di bawah itu berasal dari directory internal laptop kita atau PC kita. Nah, ini silahkan tinggal teman-teman pilih saja metodenya mau yang mana. Nah, kelemahan dari Google Drive atau akses atau import file ke Google Drive itu biasanya Google Colab itu nanti akan menghapus akses mount drive-nya secara otomatis apabila Google Colab ini ditutup, sehingga apabila kita ingin menganalisis atau menginput data ini kembali, kita harus menguploadnya kembali atau mengaksesnya kembali dari Google Drive yang ingin dimaksud, seperti itu. Nah, itu adalah kelemahan Google Colab. Kalau misalkan kita tidak ambil yang premium, kita ambil yang gratisan, seperti itu misalkan. Dan mungkin kelemahan dari import file CSV yang berasal dari laptop atau PC pun sama, di mana ketika halaman Google Colab ini dihapus, akses atau filenya nanti akan hilang dengan sendirinya, sehingga kita harus upload file yang sama kembali. Tetapi untuk coding-codingnya itu tidak akan hilang, masih sama. Tetapi sumber filenya itu yang akan hilang oleh Google Colab itu. Jadi kita harus upload lagi, seperti itu. Itu dua cara untuk mengimport file dari Google Drive atau dari laptop atau PC. Selama kita menggunakan Google Colab yang versi gratisan, maka ketika kita menutup laman Google Colab-nya, maka seketika file tersebut nantinya akan hilang. Biasanya seperti itu. Dan kita harus mengimportnya kembali. Tetapi tidak dengan coding-codingnya. Coding-codingnya akan tetap stay di laman yang sama apabila kita mengaksesnya kembali. Kemudian selain file CSV, Google Colab pun atau Python secara umum pun bisa membaca file Excel. Nah, caranya adalah kita klik, ini seharusnya import ya. Import file Excel ke Google Colab menggunakan Python. Kita klik from Google Colab, import files kembali. Ini caranya mirip-mirip dengan yang di atas, tetapi dengan command yang berbeda. Kita lihat commandnya apa yang berbeda. Unggah _2, karena kalau kita gunakan unggah, dia sudah dipakai di atas, nanti tumpang tindih. Nah, kemudian setelah kita definisikan variabelnya, kita tuliskan command yang sama dengan command sebelumnya ya, files.upload, dan tuliskan seperti ini. Kemudian kita run programnya, maka muncul tampilan seperti ini, dan kemudian kita choose file, dan misalkan saya punya file Excel yang ingin dibuka di Python ya, melalui Google Colab. Misalkan
dataset ini. Dataset ini adalah dataset yang mungkin teman-teman pernah olah waktu di tugas beberapa minggu sebelumnya. Data penjualan sepatu, mungkin teman-teman masih ingat semua. Kita kemudian upload secara otomatis, dan kemudian kita akan tuliskan command untuk membaca datasetnya ya, yang dari file Excel. Kita tuliskan dataset underscore 3, karena dataset underscore 2 sudah di coding yang sebelumnya, yaitu tidak tuang tindih, kita bedakan nama variabelnya. Kemudian pd.read Excel. Jadi sebelumnya read CSV, sekarang read underscore Excel. Dan kemudian kita tinggal tuliskan nama filenya. Nah, di sini yang namanya file Excel tentunya terdiri dari berbagai macam sheet ya, seperti itu. Atau tab-tabnya itu banyak ya, seperti itu. Dan untuk membaca file Excel dalam Python, kita harus spesifikan sheet mana yang ingin kita baca atau ingin kita import ke Python. Sehingga di sini ada, setelah kita definisikan nama dari file yang ingin kita import, maka selanjutnya kita definisikan sheet name-nya dengan command sheet underscore name, kemudian tuliskan sheet yang ingin kita buka. Kalau teman-teman masih ingat, di Excel tersebut kalau tidak salah ada nama-nama kelasnya ya. Nah, di sini saya tambahkan sheet name pada Excel itu kelas B. Jadi pada file dataset.excel ini, saya ingin hanya membuka sheet yang namanya kelas B saja, misalkan seperti itu. Kemudian kita transformasikan data tersebut menjadi dalam bentuk data frame. Kita definisikan sebagai df underscore 3 ya, ds ya, dataset ini tuh maksudnya, dataset underscore f ya. Di sini kita tambahkan saja ds df3 ya, seperti itu. Dataset dalam bentuk data frame yang ketiga. Nah, di sini kita tinggal tuliskan saja pd data frame, kemudian tuliskan variabel dataset underscore 3. Dan kemudian kita tinggal tuliskan kembali variabel data frame-nya, ds underscore df3. Dan akan terbaca data dari Excel seperti ini. Nah, di sini waktu itu teman-teman pernah mengolah data ini ya, menggunakan Excel atau spreadsheet, atau sudah ada yang menggunakan Python, di mana data tiap kelompok itu berbeda-beda ya, seperti itu. Nah, jadi bisa dibaca juga di dalam Python, seperti itu. Selanjutnya, selain import data, kita juga harus mampu mengekspor data tentunya. Jadi, ekspor data dari Google Colab ke file atau ke directory internal atau Google Drive. Nah, di sini pun kita bisa mengekspor data yang udah kita olah menjadi file CSV dan disimpan di laptop kita atau di Google Drive kita. Misalkan saya punya data seperti ini ya. Misalkan saya ingin nge-generate data secara random ya. Ini mungkin nanti kita akan pelajari untuk library NumPy. Nah, mungkin kita skip saja ya, supaya lebih cepat. Nah, misalkan saya sudah selesai menuliskan sebuah program untuk mengenerate data sintetis ya, atau data buatan. Nah, di sini nanti mungkin teman-teman bisa pelajari atau coba ya berdasarkan video ini, tinggal di pause saja terus coba dituliskan kembali. Di mana di sini saya ingin membuat data sintetis terkait penjualan produk. Di mana produknya itu ada 3 ya. Kita bisa lihat di sini, produk A, B, dan C. Dengan waktu transaksi itu mulai dari tanggal 1 Januari 2023 sampai 31 Januari 2023. Dengan sampel ada 100 data penjualan yang ingin dicatat dengan range waktu 1 Januari sampai 31 Desember. Di sini ada 3 produk,
kemudian ada jumlah yang dibeli juga, kemudian harga per unitnya juga ada di randomize oleh saya, dan juga total harganya sudah ada juga perhitungannya. Di sini untuk membuat data frame, tinggal definisikan saja nama tabelnya atau nama kolomnya ya. Misalkan transaction time itu terkait dengan variabel transaction time ya yang ada di atas ini. Kemudian tabel atau kolom produk itu terkait dengan variabel produk yang ada di sini dan seterusnya. Nah, ini mungkin saya hapus dulu. Kita coba lihat bagaimana bentuknya. Di sini saya data frame-nya namakan DF ya, seperti itu. Tinggal di run saja, maka akan muncul data seperti ini. Nah, teman-teman pingin mengimport data ini ke file kita atau file yang disimpan di laptop atau di Google Drive teman-teman. Caranya adalah teman-teman tinggal tuliskan df.to_csv kemudian tuliskan nama file yang teman-teman inginkan, bebas. Misalkan data sales produk, misalkan seperti itu. Nah, tinggal di run saja oleh teman-teman. Dan biasanya akan muncul di bagian sebelah kiri ini. Nah, di sini sudah muncul data sales produk. Di sini dalam Google Colab, apabila kita ekspor file ini atau data ini dalam bentuk CSV, kalau kita tutup lamannya itu biasanya akan hilang, sehingga kita amankan saja dengan cara di-download. Nah, misalkan kita save dataset. Ini misalkan jangan lupa dituliskan .csv ya teman-teman, data sales produk.csv. Di save dan datanya sudah tersimpan di laptop kita. Nah, selain di laptop kita, mungkin teman-teman harus simpan juga di file tertentu ya, seperti itu, atau di Google Drive teman-teman. Jadi teman-teman harus amankan filenya ya. Kalau misalkan ingin mengekspor data yang sudah diolah dalam Google Colab ke dalam bentuk CSV, teman-teman boleh amankan di Google Drive atau di folder laptop teman-teman. Itu aja teman-teman terkait fitur export dan import file dalam Google Colab menggunakan library Pandas. Jadi ini sangat penting sebagai dasar teman-teman untuk menganalisis data atau untuk mempelajari data analytics secara keseluruhan. Di mana library Pandas ini sangat penting untuk memanipulasi data, juga mengekspor dan mengimport data yang akan kita olah. Terima kasih. Silahkan untuk melanjutkan video perkuliahan ke video selanjutnya.